Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa kaum muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, judul kajian kita pada malam hari ini adalah Salafi, anti teroris, radikalis dan bom bunuh diri. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas apa itu arti dari teroris dan radikalis, maka perlu dan penting kita memahami apa itu salaf dan apa itu salafi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, as-salaf secara bahasa adalah mereka yang terdahulu. Mereka yang terdahulu, yang mendahului kita, namanya as-salaf. Namun yang dimaksud dalam penggunaan as-salaf dalam istilah para ulama ketika dikatakan manhajus salaf, maka yang dimaksud adalah as-salafus saleh. Mereka para pendahulu kita yang saleh. Wabil khusus kepada 3 generasi utama dari umat ini. Mereka yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu para sahabat, para tabi'in, muridnya para sahabat, dan para atba'ut tabi'in. Mereka inilah yang disebut dengan as-salafus salih. Mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, di mana Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian disiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Nah, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengikuti jalannya salafus saleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang ar-rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka ini dari perkara yang perlu kita pahami. Mereka ahlus sunnah wal jamaah salafi adalah orang-orang yang mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para atba'ut tabi'in. Mereka berpijak di atas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka, dengan pemahaman as-salafus salih. Mereka inilah disebut dengan al-jamaah.
Mereka yang disebut dengan al-firqatun najiyah, mereka juga yang disebut dengan at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sabauna finnar wa wahidatun fil jannah. 72 kata Nabi di dalam neraka dan hanya satu di dalam surga. Siapa satu ini? Wahiyal jamaah. Mereka adalah al-jamaah yang komitmen dengan jamaah kaum muslimin, berada di atas jalan kebenaran. Dalam satu riwayat dikatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka lah yang berpijak seperti jalanku pada hari ini dan juga berpijak di atas jalannya para sahabatku. Mereka lah yang dikenal dengan as-salafiyun. Mereka lah yang dikenal dengan salafi, orang-orang yang berada di atas jalannya as-salaf, di atas pemahamannya as-salaf, generasi terbaik dari umat ini. Nah, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka salafiyun, dakwah salafi menyerukan manusia kepada perbaikan. Mereka mempunyai akidah dan prinsip yang lurus. Nah, di antara manhaj mereka, mereka mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mentaati umara, pemimpin mereka, penguasa mereka, mentaati pemerintah mereka. Selama pemimpin kita itu muslim, selama dia adalah seorang mukmin dan diakui kepemimpinannya, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada mereka. Tidak boleh untuk keluar memberontak dan membangkang terhadap perintah penguasa kaum muslimin. Ya, karena apa? Keluar dan khuruj kepada mereka itu adalah ciri-ciri khawarij, orang-orang yang berada di atas penyimpangan yang paling jauh dari agama ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, "Wa man kharaja ala imamil muslimin fahuwa kharijiyun." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah seorang khariji, seorang khawarij yang punya pemahaman khawarij. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Rasulullah mengancam orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jamaah famata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kemudian memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka kalau dia mati, matinya di atas kejahiliahan. Matinya di atas kejahiliahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara manhaj mereka, mereka tidak melarang dan mengecam orang-orang yang menjelek-jelekkan amir mereka, pemimpin mereka. Tidak boleh membongkar aib kebobrokan mereka di depan mimbar, di hadapan kaum muslimin, di khalayak ramai, di mimbar-mimbar Jumat, tidak boleh. Bahkan kita wajib untuk bersabar kalau terjadi kezaliman di antara mereka. Maka ini dari prinsip manhaj dakwah salafi yang perlu kita pahami. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dakwah salaf mengajari manusia kepada perbaikan, mengajarkan syariatul Islam. Dakwah utama mereka adalah dakwah kepada tauhid, meluruskan akidah, meluruskan tauhid, memberantas segala macam kesyirikan. Dan mereka juga mengajari umat tentang fikih Islam dari awal sampai akhirnya. Ya, diajarkan tentang hukum-hukum Islam, permasalahan-permasalahan ibadah, permasalahan-permasalahan yang sifatnya muamalah, permasalahan-permasalahan yang sifatnya munakahah. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang bersifat hukum-hukum peradilan, sampai dalam permasalahan jihad diajarkan bagaimana jihad yang sesungguhnya, bagaimana jihad yang sebenarnya. Ini dari perkara yang tidak boleh diingkari. Karena kalau kita belajar fikih, semua madhab menyinggung dan menyebutkan tentang pembahasan jihad, kitabul jihad. Mau kita belajar fikih dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya menyebutkan tentang pembahasan ini. Namun permasalahan ini perlu kita perhatian di dalamnya. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang keliru di dalam memahami konsep jihad yang sebenarnya. Ya, kita harus melihat bagaimana jihad yang sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam.
Ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengajarkan dan termaktub di dalam dakwah salafiyah, mereka mengajarkan jihad, ya, dan jihad yang sesungguhnya, jihad yang sebenarnya. Bagaimana itu jihad yang sesungguhnya? Jihad yang sebenarnya manakala dilakukan bersama amir, bersama penguasa kaum muslimin, berada di bawah komando mereka. Ya. Karena disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi." Imam, pemimpin kaum muslimin adalah junnah, tameng dan perisai, yang mana musuh kaum muslimin diperangi dari balik mereka, dari belakang punggung-punggung mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Muslim, beliau mengatakan bahwa yang namanya jihad harus bersama penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang sesungguhnya berada di atas bendera pemerintah yang sah. Ini dakwah salafiyah. Iya, maka mereka kalau menginginkan jihad, mereka berjihad, berada dan bersama dengan pemimpin kaum muslimin yang sesungguhnya. Bukan pemimpin yang diangkat oleh sebagian kelompok saja menjadi imam besar mereka, bukan. Tapi pemimpin yang sah, yang berada di negeri ini, itu jihad yang sesungguhnya. Nah, dijelaskan dan diterangkan. Berbeda dengan apa? Jihad-jihad para teroris, kaum khawarij. Mereka melakukan jihad namun secara serampangan, tidak berada di atas komando pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak ada yang namanya jihad swasta, tidak ada. Tidak ada yang namanya jihad independen, tidak ada. Jihad sendiri-sendiri, tidak ada. Yang namanya jihad harus bersama imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, itu yang diajarkan dalam dakwah salafi. Ini dari perkara yang perlu kita pahami. Ya, kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala ditegakkan jihad, siapa yang kita jihadi? Orang-orang kafir. Tapi ingat, orang kafir tidak semuanya harus diperangi. Iya, ada pembagian orang-orang kafir, ada rincian-rinciannya, dijelaskan oleh para ulama. Iya, para ulama membagi orang kafir itu menjadi 4. Ada namanya kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin di negeri kaum muslimin, ya, mereka hidup bersama kaum muslimin, tinggal bersama mereka dan hidup bersama mereka. Ya, nah, orang-orang kafir yang berada di sekitar kita, yang hidup di negeri kita, entah dari kalangan Nasrani atau selain mereka, mereka ini adalah kafir dhimmi, yang tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk diperangi. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya kafir mu'ahad. Ini jenis kafir yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu kafir yang tinggal di negeri-negeri mereka dan terjadi perjanjian kesepakatan antara negeri kita dan negeri mereka untuk tidak saling berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Ya. Bahkan terjadi hubungan yang baik, hubungan bilateral di antara sesama negeri tersebut. Nah, yang seperti ini kafir mu'ahad, ya, maka ini juga tidak boleh untuk diperangi. Kemudian kafir jenis yang ketiga, namanya kafir musta'min, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin menggunakan visa yang resmi. Nah, mendapatkan suaka keamanan, jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Nah, inilah turis-turis mancanegara yang masuk ke negeri kita. Mereka ini kafir musta'min, tidak boleh dibunuh, tidak boleh untuk diperangi. Ya. Bahkan di dalam Quran kita diperintahkan untuk memberikan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, tsumma ablighuhu ma'manah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia. Sampai kapan? Sampai mereka mendengarkan firman Allah. Kemudian sampaikan mereka, antarkan mereka ke tempat yang aman. Disuruh memberikan keamanan. Bukan sebaliknya memberikan rongrongan, takut-takutan, menakut-nakuti mereka, bukan. Ya. Nah, ini dari perkara yang hendaknya dipahami para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh membunuh mereka, apalagi sampai membom mereka, menteror mereka, tidak boleh.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, mengancam orang-orang yang membunuh kafir-kafir seperti ini. Kata Nabi apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, masuk di dalamnya semua jenis kafir yang terlarang tadi. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Haram darahnya ditumpahkan, haram untuk dibunuh, dan tidak boleh apalagi sampai kita membom mereka. Tidak boleh. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini orang-orang kafir yang di dalam Islam mereka mendapatkan perlindungan. Hanya jenis kafir yang keempat boleh dibunuh dan boleh diperangi. Siapa mereka? Kafir harbi namanya. Ya. Selain dari kafir yang tiga ini, mereka lah yang memerangi kaum muslimin, yang menzolimi kaum muslimin. Nah, ini yang kita disyariatkan untuk berjihad melawan mereka. Dan kalau urusannya jihad, harus kembali kepada amir, pemimpin kaum muslimin, bukan jihad sendiri-sendiri. Ya, bukan jihad masing-masing, bukan. Nah, karena ini tidak ada para jamaah sekalian di dalam kamus Islam. Ada, hanya berada di dalam kamusnya kaum teroris. Nah, ada di dalam kamus mereka jihad sendiri-sendiri. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena menurut mereka orang kafir satu, wajib dibunuh dan wajib diperangi. Subhanallah. Ya, inilah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama. Nah, orang-orang yang justru mendolimi dirinya sendiri. Ya, ini perkara yang hendaknya kita pahami para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian yang namanya jihad, ini kita perlu paham konsep jihad yang sesungguhnya supaya jangan sampai salah di dalam memahaminya. Sebagian orang mungkin menisbatkan kepada Islam jihad, akan tetapi bukan jihad yang mereka lakukan, tapi kejahatan yang mereka lakukan, wal iyadzu billah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian perhatikan, yang namanya jihad kata para ulama perlu diperhatikan adanya kesiapan, adanya kemampuan. Jadi bukan sekedar pergi Allahu Akbar perang, bukan seperti itu. Ya, sementara dia tidak punya kekuatan, sementara dia tidak punya persiapan, sementara dia tidak punya personel untuk apa? Untuk berperang. Ini tidak boleh. Di awal-awal Islam, yang namanya jihad, satu kaum muslimin, satu orang melawan 10 orang. Jadi kalau ada 100, lawannya boleh 1000. Kemudian setelahnya diberikan rukhsah, karena tidak sanggup kaum muslimin, satu orang harus menghadapi 2 kaum kafir. Ya, sehingga kalau misalnya 100 orang boleh berperang kalau melawan musuh 200 orang. Artinya kalau jumlah mereka lebih banyak, maka tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi ada aturan-aturannya, bukan apa? Bukan serampangan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perhatikan di dalam Quran, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Persiapkan, kata Allah, persiapkan semampu kalian dari kekuatan dan dari kuda-kuda perang yang dengannya kalian bisa menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Harus ada persiapan kekuatan, bukan semata berperang kemudian berjihad mati konyol. Iya, bukan seperti itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi mengatakan, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah kekuatan itu bagaimana dia bisa melempar, bagaimana dia bisa membidik. Ini kata Nabi SAW. Jadi ada yang namanya strategi-strategi dalam berperang, berjihad, bukan serampangan, bukan sekedar keluar berjihad. Apa kata Nabi SAW? Al-harbu khida'ah. Yang namanya peperangan itu apa? Tipu daya. Maksudnya apa? Ada strategi di dalamnya. Ya, ada strategi di dalamnya. Nah, bukan hanya sekedar ya, sebagian orang pada hari ini Allahul musta'an hanya karena diiming-imingi, ya nanti kalau kamu berjihad, kamu akan jadi pengantin katanya. Ya, akan siap bidadari surga menjemput kamu. Ya, maka orang ini tumbuh semangatnya. Biasanya anak-anak muda, nah semangat membara luar biasa karena diiming-imingi dengan bidadari surga. Siapa yang kalau ketika anak muda kemudian jiwanya lagi membara, ya,
jiwa semangatnya untuk apa namanya beragama. Nah, inilah yang merusak para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka apa? Berani sampai apa? Bom bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Ini wallahi tallahi billahi bukan dari jihad sama sekali. Bukan dari jihad sama sekali. Nah, apa kemampuan mereka kalau mau berjihad para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Lihat Nabi SAW, kalau mau melihat jihad, lihat jihadnya Nabi SAW. Ketika beliau berada di Mekah, apakah Nabi diperintahkan berjihad? Belum para hadirin. Kenapa? Nabi ketika itu belum punya kemampuan, kaum muslimin belum punya kekuatan, makanya dilarang untuk berjihad. Sampai disebutkan di dalam Quran apa? Alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ulama mengatakan ini pada saat mereka kaum muslimin berada di Mekah, belum punya kekuatan. Nanti ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah, punya negara sendiri, kemudian punya kekuatan, baru diizinkan berjihad. Jadi bukan serampangan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang didakwahkan dalam dakwatus salafiyah. Sehingga sangat jauh bedanya antara salafi dengan teroris. Sangat jauh antara langit dan sumur bor. Tidak mungkin sama. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam masalah takfir, kafir mengkafirkan. Nah, ini juga dibahas di dalam agama kita. Masalah kafir ini tidak boleh diingkari. Ada di dalam agama kita. Apa kata Allah dalam Quran? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Jadi masalah kafir ada di dalam syariat kita, tidak diingkari. Bahkan ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, surat orang-orang kafir. Nah, akan tetapi para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam urusan takfir, kafir mengkafirkan, tidak boleh serampangan. Karena kalau ada seorang muslim berada di atas agama Islam, maka dakwah salafi mengatakan tidak boleh mengkafirkan sembarang orang. Tidak boleh mengkafirkan sebarang orang, tidak boleh takfir serampangan. Kenapa? Nabi mengancam di dalam sabdanya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara ilaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka ucapan itu ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar, selamat yang mengucapkan. Tapi kalau salah, maka ucapan tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya. Senjata makan tuan. Ini berat mengkafir-kafirkan orang. Tidak sebagaimana tuduhan sebagian orang, dakwah salafi itu dakwah yang suka mengkafir-kafirkan orang. Siapa bilang? Justru mereka berhati-hati di dalam perkara ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Konsekuensinya terlalu besar. Nah, beda dengan apa? Kaum Khawarij. Berbeda dengan pemahaman-pemahaman teroris yang mereka mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan. Pokoknya prinsip mereka apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Maka orang kafir mereka perangi, mereka bunuh, mereka bom, Bahkan sebagian kaum muslimin, bahkan pemerintah pemimpin kaum muslimin mereka kafirkan. Kenapa? Berhukum dengan hukum taghut katanya. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah salafi dan salafi itu anti dengan yang namanya teroris, anti dengan yang namanya radikalis, anti dengan yang namanya apa? Bom bunuh diri. Tidak ada di dalam kamus dakwah salafi yang seperti itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh berbeda antara dakwah salafi dengan dakwah irhabi. Kaum khawarij, kaum teroris. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengajarkan kepada penganutnya, kepada pengikutnya untuk apa? Untuk
melakukan teror di mana-mana. Subhanallah, kita belajar ya puluhan tahun kita belajar, tidak pernah kita dengar dari ustadz kita, dari syekh kita, dari ulama kita mengajarkan apa? Untuk menteror orang-orang kafir. Tidak pernah. Pernah antum dapatkan seperti itu? Pengajaran dari ustadz, pengajaran dari syekh kita, ulama kita, tidak pernah walaupun sekali. Ya, bagaimana bisa dakwah salafi dituduh dengan apa? Ya, tempat masuknya apa? Bibit-bibit teroris katanya. Bibit-bibit teroris katanya. Nauzubillahi minta. Ini orang yang tidak kenal ini. Orang jahil yang seperti ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah Ahlussunnah mengecam tindakan-tindakan apa? Terorisme. Ya, dakwah salafi mengecam tindakan-tindakan bom bunuh diri. Tidak ada itu di dalam dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Bahkan diharamkan yang seperti itu. Kenapa? Karena itu termasuk dari kezaliman. Dan kita syariat Islam diharamkan untuk berbuat zalim kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman apa? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku telah jadikan itu haram terhadap kalian, haram sesama kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya, jangan kalian saling menzalimi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi melarang untuk membunuh apa? Ya, orang-orang kafir yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, tidak boleh. Dikecam di dalam Islam dan tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Nah, dan itu kalau di medan tempur, di medan jihad tidak boleh. Apalagi bukan di medan jihad seperti negeri kita ini, bukan medan tempur, bukan medan jihad. Ya, kemudian apa? Melakukan hal-hal yang seperti ini. Itu bukan jihad namanya, itu namanya jahat. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka itu. Ya, siapa yang disalahkan? Kaum muslimin. Siapa yang dikambing hitamkan? Islam lagi. Terlebih apa? Mereka-mereka yang belajar di atas sunnah, dakwah salafi dikambing hitamkan lagi. Nah, manusia akhirnya apa? Berburuk sangka kepada dakwah ini. Ya, terlebih mereka-mereka yang berjenggot, yang memakai cadar dituduhlah sebagai teroris. Bibit-bibit teroris ini katanya. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syariatul Islam. Iya, maka jangan jangan disangkut pautkan dengan apa? Dengan Islam. Nah, kalau ada yang melakukannya, kebetulan dia bercadar, maka yang disalahkan adalah pelakunya, jangan cadarnya. Kalau kebetulan ada yang melakukannya berjenggot, maka yang disalahkan pelakunya, bukan jenggotnya. Sama kalau kebetulan ada yang melakukannya, ya kebetulan pakai baju batik misalnya, apakah batiknya, baju batiknya yang disalahkan? Tentu tidak. Kebetulan yang korupsi misalnya, yang berdasi, yang berjas, apakah semua yang berjas dan berjasi seluruhnya kita katakan koruptor? Tentu tidak. Makanya harus punya timbangan adil di dalam perkara ini. Ya. Bahkan ada sebagian yang sering-sering ke masjid itu, yang sering pengajian, bibit-bibit teroris itu. Subhanallah. Mentang-mentang ada mungkin sebagian teroris yang begitu, kemudian dituduhlah orang-orang yang berada di atas sunnah dituduh dengan tuduhan teroris. Dari mana timbangan yang seperti itu? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Islam mengecam yang seperti itu. Ya, dengan terjadinya hal-hal yang demikian, tidak sedikit terkadang kaum muslimin yang juga ikut menjadi korban. Nah, mereka ini kaum teroris tidak menghargai nyawa kaum muslimin. Padahal Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli imri'in muslim bighairi haqq. Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya, melayangnya jiwa kaum muslimin tanpa hak. Nah, ini para jamaah sekalian, bukan perkara gampang. Ya, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karenanya kami telah tetapkan terhadap Bani Israel, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa dia membunuh jiwa yang lain, atau tanpa dia berbuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan seperti itu bukan jihad, wallahi sekali lagi bukan jihad. Ya, bunuh diri haram di dalam Islam. Nah,
Pelakunya, orang yang mati dengan hal tersebut, matinya bukan mati syahid, mati sakit. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Dosa besar hukumnya orang yang bunuh diri. Allah berfirman dalam Quran, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, karena Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in, udziba fi nari jahannam khalidan mukhallada." Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri, maka pada hari kiamat di dalam neraka jahanam dia akan diazab sesuai dengan apa yang dia telah bunuh dirinya sendiri itu. Dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Nauzubillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah salafi. Ya, mengajak manusia untuk perbaikan, bukan untuk menteror manusia. Ya, di dalam Islam menakut-nakuti kaum muslimin, jangankan sungguhan, ngeprank saja, bahasanya sebagian orang, ngeprank saja, menakut-nakuti orang tapi pura-pura, itu dilarang di dalam agama kita. Apalagi sungguhan. Apa kata Nabi SAW? La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim dia menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh. Nah, lihat orang yang membom itu, menakut-nakuti enggak? Menakut-nakuti. Enggak halal kata Nabi orang yang seperti itu. Ini hadis ada sabab urutnya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, ya, dikisahkan ada ketika Rasulullah dan para sahabat pergi berjihad. Kemudian ketika itu mereka beristirahat di sebuah tempat, ada salah seorang sahabat tertidur, di sampingnya ada senjatanya, anak panahnya. Kemudian ada sebagian sahabat ingin ngeprank, ya, ingin menakut-nakuti ini. Disembunyikannya anak panahnya itu. Ketika sahabat ini bangun, kaget dia. Kemudian sahabat yang lain ikut tertawa. Kenapa? Cuman main-main. Disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi marah, Nabi tegur, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim tatkala dia menakut-nakuti muslim yang lain, tidak diperbolehkan. Nah, itu ngeprank saja tak boleh. Nakut-nakuti yang pura-pura saja tak boleh, apalagi beneran. Apalagi benaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, pada hari ini sebagian manusia dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sunnatullah, orang-orang yang berada di atas kebenaran, ada saja orang-orang yang membenci dakwahnya, membenci mereka. Walaupun kita sudah bacakan dalil-dalilnya Quran, hadis Nabi SAW, tapi tetap saja seperti itu. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kedengkian, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian. Ya, sehingga kalau sudah seperti ini, yang baik dipandangnya buruk, yang buruk dipandangnya jelek. Yang buruk dipandangnya dipandangnya baik. Itu yang disebutkan oleh Nabi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyribaha min hawa. Dia tidak lagi mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari suatu yang mungkar sebagai suatu yang mungkar, kecuali apa yang diserapnya oleh hawa nafsunya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Ya, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang tersebut. Bahwasanya dakwah ini mengajarkan kepada hal-hal yang sifatnya ekstremis. Ya, sampai mengatakan bahwasanya pintu masuk teroris ada pada Wahabi Salafi katanya. Naudzubillah. Ya, kenapa? Karena mereka ini tekstual, terlalu harfiah, lafdiyah katanya. Kita katakan sama orang yang seperti ini, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Sungguh betapa besar yang kalimat yang keluar dari ucapan mulutmu, tidaklah kamu mengucapkan kecuali kedustaan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tentunya kita tetap bersabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan membuat dakwah ini semakin buruk. Dakwah ini adalah benar, dakwah ini adalah mulia, ini adalah dakwah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwajibkan untuk berakhlak kepada kaum muslimin. Kita diwajibkan untuk berlemah lembut kepada kaum muslimin. Insyaallah suatu hari akan nampak siapa yang benar itu benar dan siapa
siapa yang salah itu salah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan peringatan bagi kita, nasihat bagi kaum muslimin, nasihat bagi kita semuanya, dan kita dakwah salafi mengutuk keras ya aksi-aksi teroris, aksi-aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya seperti yang baru-baru ini terjadi. Nah, kita berlepas diri dan bara dari hal yang seperti itu, dan dakwah salafi bukan dakwah yang mengajak kepada ya teror dan lain sebagainya dari apa-apa yang dituduhkan oleh mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian seperti yang tadi diingatkan sama Pak Mardan ya, hafizahullah taala. Jadi sekali lagi juga kami berharap supaya protokol kesehatan tetap dijaga, jaga jarak ya. Karena seperti yang tadi diumumkan ya kan. Nah, ada penambahan kasus. Apalagi kita berkumpul sekarang, ya tetap kita jaga yang seperti itu. Tidak boleh kita merasa aman, tidak boleh kita berpikir ini sudah berlalu. Ini jangan seperti itu. Tetap kewaspadaan, itu sifat ahlu sunnah, mengambil yang namanya sifat waspada. Jadi tetap dijaga jaraknya, ya protokol kesehatan, pakai masker, ya. Hanya kalau saya memang kalau lagi berbicara, ya tidak bisa kalau pakai masker, sesak napas, tidak bisa ngomong. Ya, jadi saya kalau dakwah ya harus buka cadar buka masker seperti ini. Ya, tapi bagi kita semuanya ya yang paham ya maka diterapkan tetap protokol kesehatan, dan itu juga dari nasihat pemerintah kita tetap wajib kita taati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam perkara ini. Ya, mungkin itu yang kami ingatkan. Wallahu taala alam bisawab.